Oke teman-teman, Shalom, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati semua. Dan dalam segmen ini mari sama-sama belajar dari kesaksian hidup ataupun perjalanan spiritual dari seorang anak Tuhan. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen, nama beliau ini adalah Kombes Pol Daniel Priyo. Nah, jadi beliau ini adalah seorang komisaris besar polisi. Dan teman-teman, saya dapat video ini beberapa saat yang lalu sebelum saya membuat konten ini. Tetapi berhubung videonya ini suaranya agak bising karena beliau berbicara di ruang terbuka. Jadi saya akan jelaskan tahap demi tahap mengenai beberapa hal yang beliau sampaikan, dan ada 2-3 poin teman-teman yang cukup menarik dari apa yang beliau sampaikan ini. Jadi beliau ini berbicara tentang sejak ia bertobat bersama dengan sang istri. Jadi beliau ini membuat sebuah komitmen untuk kalau misalnya dipindah tugaskan dimanapun, maka beliau sudah berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan atau melakukan kebaktian kebangunan rohani. Ya pastinya yang akan diikuti oleh komunitas Kristen. Dan kemudian teman-teman, dalam video ini beliau juga menyampaikan bahwa salah satu sebab yang mendorong adanya komitmen tersebut karena pada tahun 2016 beliau ini punya seorang anak yang sejak lahir memang tidak bisa melihat, tetapi kemudian pada tahun 2016 di sebuah acara di KKR, anaknya ini kemudian dipulihkan oleh Tuhan, artinya bisa melihat. Nah, ini salah satu sebab yang mendorong beliau pada akhirnya membuat komitmen bersama dengan Tuhan. Kalau beliau pindah tugas atau ditugaskan di mana saja, beliau ini berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan KKR. Bahkan beliau menyampaikan dalam video ini, kalau misalnya beliau ini tidak melaksanakan KKR, ada sesuatu yang kurang dalam hatinya. Nah teman-teman sekalian, dalam video lanjutannya pun juga beliau ini menjelaskan bahwa ketika ia bertugas, ia menyampaikan kepada para bawahannya untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas menurut beliau adalah hubungan yang harmonis, sikap yang mengandalkan Tuhan. Nah karena itu pada kesempatan ini yang mau saya share kepada kita sebenarnya adalah kita belajar dari komitmen beliau. Beliau ini kan sudah komisaris besar polisi, tetapi dari apa yang disampaikan, sekalipun teman-teman tidak bisa mendengar apa yang disampaikan, nah ini karena suara emang bising, jadi sengaja saya diamkan, jadinya lebih baik saya jelaskan kepada teman-teman supaya lebih enak untuk didengar. Dan beliau ini punya sikap yang rendah hati, karena dari penjelasannya beliau ini menyampaikan bahwa semua hal yang kita peroleh, termasuk dalam bidang karir, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan beliau ini punya harapan melalui kebaktian kebangunan rohani seperti ini, orang-orang Kristen yang hadir di saat itu, remaja pemuda yang ada pada saat itu akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini anak-anak Tuhan semakin bertumbuh. Nah teman-teman sekalian, ini menarik sekali karena apalagi beliau ini kan bukan orang biasa, dalam artian ya dia ini kan punya peran penting, dia punya posisi yang bagus, dan menariknya dalam posisi seperti itu beliau ini memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang mengandalkan Tuhan, dan ini patut untuk kita contoh bersama-sama. Bukan berarti memang banyak contoh juga yang bisa kita teladani dalam Alkitab, tapi dari dalam konteks kehidupan kita yang sekarang, yang kita bisa melihat ada sosok-sosok yang sudah Tuhan berkati dalam karirnya, dan kemudian mereka merespon keberhasilan yang sudah Tuhan anugerahkan itu dengan sikap bersyukur, dengan sikap mengandalkan Tuhan dimanapun mereka bertugas. Nah karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau mengingatkan kepada kita semua, bukan berarti kita mesti buat KKR seperti yang beliau lakukan ya kan. Masing-masing kita ini punya pengalaman, punya perjalanan spiritual yang beragam, artinya satu dengan yang lainnya bisa saja tidak sama tetapi juga bisa sama. Oleh karena itu mengenai kita punya komitmen dengan Tuhan, mau buat sebuah komitmen dengan Tuhan, itu tergantung pengalaman spiritual masing-masing. Kalau beliau ini kan salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk senantiasa kalau ditugaskan dimanapun beliau mau membuat KKR, itu karena tahun 2016 anaknya yang sejak lahir itu tidak bisa melihat, tetapi kemudian Tuhan pulihkan, akhirnya bisa melihat. Dan itulah yang membuat beliau kalau misalnya, karena dalam video ini teman-teman beliau ini menyampaikan kalau pada masa itu keluarganya bisa mengalami mukjizat Tuhan melalui kebaktian kebangunan rohani, beliau ini juga percaya bahwa keluarga-keluarga yang lain pun, orang-orang yang hadir pun di KKR yang dilaksanakan oleh beliau, itu juga sangat memungkinkan orang-orang yang hadir itu bisa mengalami lawatan Tuhan. Nah karena itu pada kesempatan ini, poin penting atau pembelajaran penting yang mau saya sampaikan dari kesaksian hidup beliau ini adalah ia komitmen dengan Tuhan. Dan paling menariknya teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh beliau ini rendah hati. Nah mari belajar rendah hati, mari belajar
mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kita kerjakan, karena kunci keberhasilan itu adanya didapatinya hanya dalam Tuhan saja. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi teman-teman pergumulan dari teman-teman semua, ataupun mungkin sekarang yang sedang berjuang dalam hal apa, tetapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, yakinlah segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Kita kerjakan apa yang menjadi bagiannya kita, lalu selebihnya biarlah Tuhan yang berkarya. Tetapi yang pasti, yang harus selalu kita ingat dan andalkan adalah Tuhan. Oke teman-teman, karena itu pada kesempatan ini, saya berharap kiranya melalui kesaksian beliau ini, sekalipun suaranya tidak begitu bagus memang teman-teman, karena beliau ini kan berbicara di ruang terbuka, dan juga di dalam bagian ini, ini kan ada 2 video yang digabung. Ini juga suaranya agak ini teman-teman, suaranya kurang bagus, jadi saya dengar lalu saya jelaskan kepada kalian semua. Tapi dari beberapa hal yang beliau sampaikan, ada 3 poin penting yang ditekankan. Pertama adalah mengenai sikap bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, dan kemudian perlunya komitmen, yang artinya ya konsisten. Jangan hanya hari ini komit, besoknya udah nggak komit ya. Kemudian teman-teman, bagian yang terakhirnya adalah beliau berkata harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Benar, karena kunci keberhasilan didapati hanya di dalam Tuhan saja. Jadi sekian untuk segmen ini, saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya teman-teman juga terinspirasi dengan beliau ini. Apalagi beliau ini kan seorang komisaris besar polisi, dan dalam posisi yang demikian beliau memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang mau mengandalkan Tuhan. Jadi mari andalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam segala apapun yang mau kita capai, mari senantiasa andalkan Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Oke teman-teman, juga pada kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini, sehingga sudah mencapai 88.000 subscriber, dan saya berdoa sih supaya bulan ini kiranya bisa mencapai 100.000 subscriber, dan setidaknya minggu pertama April minggu pertama April atau minggu 2 April, supaya kiranya bisa mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini mulai dari awal hingga bisa sampai sekarang ini, dengan jumlah subscriber, dengan dengan rata-rata penonton. Terima kasih banyak untuk kalian semua, dan semoga konten-konten yang kita bahas bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan akhir-akhir ini memang saya sengaja membahas mengenai kesaksian-kesaksian, karena seperti yang teman-teman usulkan, sebaiknya jangan terbatas pada menanggapi terkait dengan penjelasan ataupun pernyataan dari mereka-mereka yang berpindah agama, yang artinya dari Kristen lalu kemudian menganut agama lain, salah satu diantaranya adalah mereka yang menjadi mualaf. Tetapi alangkah baiknya juga membahas atau men-share mengenai kesaksian perjalanan spiritual dari orang-orang Kristen sendiri.